Dan muka pastor menjadi merah padam. Ia menuding Maria Zaitun, "Kamu galak seperti macan betina. Barangkali kamu akan gila, tapi tidak akan mati. Kamu tidak perlu pastor, kamu perlu ke dokter jiwa." Rendra 1971 halaman 32. Dari sini kita bisa melihat bahwa perhatian Mas Willy terhadap masalah-masalah sosial sangatlah mendalam. Bahwa ia telah mencapai titik di mana ia mampu menyelami dan memahami pikiran serta emosi seorang manusia yang dalam struktur kemasyarakatan tergolong dalam kelompok marginal, kelompok orang-orang yang tersingkir. Di sini aku mencoba surut ke belakang untuk mengingat betapa dulu emosionalitasku tersodok ketika pertama kali melihat Mas Willy membacakan puisi-puisinya di Gedung Balai Pemuda Surabaya pada sekitar tahun 1985. Sungguh, jiwa muda saya berkobar-kobar dan bergelora saat itu setiap mendengar sajaknya. Masih kukenang kini bagaimana gerak dan sikap tubuhnya ketika ia membawakan sajak-sajaknya dan lalu melemparkan ke udara lembaran-lembaran kertas puisinya setelah rampung dibaca. Atau sebelumnya, dengan tangan terkepal meninju ke udara, ia melangkah membelah panggung, lantas dengan suara khasnya yang parau meneriakkan judul puisi yang akan dia baca. Dan yang paling menarik dengan menggugah emosiku adalah ketika Mas Willy membacakan sajak kangen dan sajak Mas Kumambang. Meski ia telah tampak sepuh karena usia sudah menginjak kepala 6 saat itu, toh sihir suara dan ekspresinya sungguh-sungguh telah menyadarkan dan memicuku untuk semakin dalam bergulat dengan dunia seni dan sastra dengan banyak penulis puisi dan membacakannya. Tanpa kusadari, seiring berjalannya waktu, aku sudah melahap hampir semua puisi-puisi karyanya. Beberapa puisinya bahkan pernah kuhafal di luar kepala. Sajak nyanyian angsa dan sajak sebatang lisong, itulah beberapa di antaranya. Aku memang begitu impresif dengan gaya berceritanya Mas Willy, yang menurutku begitu amat kuat. Seperti dalam kumpulan puisi balada orang-orang tercinta, majasnya atau gaya bahasanya lentur dan keseharian menjadikan puisi-puisinya yang getir tetap enak saja dinikmati. Puisinya, balada terbunuhnya Atmokarpo yang menceritakan ajalnya seorang perampok bernama Atmokarpo di tangan anaknya sendiri, Joko Pandan, menurutku adalah puisi yang begitu sensasional dan dramatis. Dan inilah bait-bait terakhir balada terbunuhnya Atmokarpo yang menggetarkan itu. Berberita ringkik kuda, muncullah Joko Pandan dengan menyibak bagi derapnya kuda hitam. Ridlah dada bagi derunya dendam yang tiba. Pada langkah pertama keduanya sama baja, pada langkah ketiga rubuhlah Atmokarto. Panas luka-luka terbuka, daging kelopak-kelopak angsoka. Malam bagai kodok hutan bopeng oleh luka. Pesta bulan, sorak-sorai anggur darah. Joko Pandan menegak, menjilat darah di pedang. Ia telah membunuh bapaknya. Bagiku, Mas Willy tidak mati. Ia masih tetap bersama kita semua, meski sudah berada di ruang dan waktu yang berbeda. Tubuhnya yang tinggi dan subur serta semampai dan memiliki wajah di mana lawan jenis gampang tertarik. Dengan tutur katanya yang terjaga, tak akan mungkin hilang dari benakku. Ia adalah orang yang tak pernah membenci orang. Yang pasti, berada di dekatnya membuat hatiku selalu mongkok, senang dan tersanjung. Tidak salah kalau seorang teman mengatakan Mas Willy itu bak kamus berjalan. Ia adalah pemikir ulung urusan sejarah bangsanya sekaligus mengupas tuntas problem Indonesia yang dengan jernih. Dan bagaimana ke depannya?
Ia menguasai sejarah Jawa dan cerita pewayangan dengan rinci, juga riwayat kekuasaan raja-raja di luar Jawa. Ia pun paham benar dan bisa bercerita dengan jernih bagaimana seharusnya Indonesia bisa menjadi negeri maritim dan ditata dengan baik. Ada sebuah gagasan besar dan sekaligus koreksi untuk pemerintah yang disampaikan Mas Willy kepadaku. Mas Willy mengatakan tentang pentingnya negara kita ini menjadi sebuah negara maritim yang besar dan kuat. Potensi ke sana sudah tersedia, tinggal pemerintah punya niat kuat atau tidak. Rendra menggarisbawahi bahwa sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disebut NKRI harus diganti dengan Kesatuan Maritim Republik Indonesia, disingkat NKMRI. Karena memang Indonesia ini sejak zaman dulu adalah sebuah negara maritim yang maju dan kuat. Kita harus kembali pada kejayaan yang pernah kita punya. Menurut Mas Willy, pada proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang 1945 yang asli, wilayah Republik Indonesia tidak jelas ditunjukkan. Lalu pada amandemen keempat disebutkan munculnya pasal 25A yang menentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Tidak ada perkataan maritim di dalam rumusan itu. Nama negara pun hanya disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal 70% dari negara kita terdiri dari lautan. Jadi menurut Mas Willy, lebih tepat kalau nama negara kita adalah Negara Kesatuan Maritim Republik Indonesia. Kata Mas Willy, negara kita adalah negara satu-satunya di dunia yang memiliki laut. Negara-negara lain hanya memiliki pantai. Tetapi negara kita mempunyai Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Halmahera, Laut Timor, dan Laut Sawu. Namun toh ketatanegaraan kita tetap saja ketatanegaraan negara daratan. Inikah mental petani? Ataukah ini warisan dari budaya Mataram? Sampai saat ini kita belum membentuk Sea and Coast Guard, padahal ini persyaratan internasional agar bisa diakui bahwa kita bisa mengamankan lautan kita. Maka kita harus mempunyai Sea and Coast Guard. Dunia internasional tidak mengakui polisi laut dan angkatan laut sebagai pengamanan laut di saat damai. Angkatan laut, polisi laut itu dianggap alat perang. Jadi apa sulitnya membentuk Sea and Coast Guard yang berguna bagi negara dan bangsa? Apakah ini menyinggung kepentingan rezeki satu golongan? Tetapi kalau memang ada jiwa patriotik yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukankah tak akan kurang akal untuk mencari win-win solution? Sudah saatnya, jelas Mas Willy, wawasan ketatanegaraan kita di segenap bidang mencakup pengertian tanah air dan tidak sekedar tanah saja. Pelabuhan-pelabuhan pun harus segera ditata sebagai negara pelabuhan yang dipimpin oleh syah bandar yang berijazah internasional. Kemudian, segera pula dicatatkan di PBB. Tanpa semua itu, maka negara kita tidak diakui punya pelabuhan, melainkan hanya diakui punya terminal-terminal belaka. Terus terang saja, apa yang disampaikan Mas Willy buatku adalah sesuatu yang baru. Sebuah gagasan strategis yang tepat bagi negara kita untuk menjadi Negara Kesatuan Maritim Republik Indonesia. Gagasan besar dan strategis itu oleh Mas Willy dimasukkan pula ke dalam naskah pidatonya dengan judul Megatruh. Saat menerima gelar honoris causa dari UGM Jogja pada 4 Maret 2008. Dalam sebuah pergelaran yang megah, dan aku lagi-lagi
dari Mas Willy ini diberi penghormatan yang sangat monumental dan membanggakan buatku. Dengan pidatonya itu, secara khusus ia menyebut namaku sebagai seorang ahli tata negara dari Surabaya. Dan saat itu pula aku diminta untuk berdiri dan berpendapat bahwa redesigning konstitusi sangat diperlukan. Kenyataan memang menunjukkan bahwa setiap ada amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden tidak menghasilkan daulat yang lebih nyata, melainkan hanya menghasilkan daulat partai-partai yang lebih kuat, katanya. Dalam obrolan malamku dan Mas Willy di lantai 2 bengkel teater itu, tampak sekali wajah Mas Willy mengeras ketika menyinggung soal negara maritim itu. Tentu itu adalah cermin niat kuatnya untuk mendesakkan gagasan NKMRI kepada pemerintah yang belum direspon sama sekali. Agar tidak ada ketegangan yang berketerusan di wajah Mas Willy, lalu kualihkan ke topik lain. Namun ternyata Mas Willy sendiri yang buru-buru mengendurkan otot raut wajahnya dengan selarik senyumnya. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut dan sekaligus menjadi amat tersanjung di malam yang dingin itu. Betapa tidak, tiba-tiba ia mengatakan, "Dik Tanto, saya berharap Dik Tanto mau menerima. Ya, meskipun kita tidak sedarah. Malam ini saya meminta Dik Tanto untuk menjadi saudara kandung saya." Jadi saya mengangkat Dik Tanto menjadi saudara kandung saya. Aku tertegun. Dengan penuh takzim, aku kemudian menjabat tangannya tanpa bisa mengatakan apa-apa. Entah apa sebabnya, kok tiba-tiba ada pernyataan seperti itu dari Mas Willy. Jadi mulai malam itu, aku resmi menjadi saudara kandungnya Mas Willy. Saya terenyuh ketika Mas Willy dengan terbata-bata mengatakan bahwa dirinya bukan bapak yang baik bagi anak-anaknya. Saya berpikir, mungkin saja dengan mengangkatku menjadi saudara kandungnya itu, agak sedikit bisa mengisi kekosongan dan menghibur hatinya akibat kurang intensitasnya hubungan dengan anak-anaknya. Wallahu alam. Tapi, apapun alasannya, saya menerima berita menggembirakan itu dengan rasa syukur bahwa aku diangkat menjadi saudara kandung orang yang begitu kuidolakan. Kini Mas Willy telah berpulang. Jasadnya telah pergi jauh. Ia meninggalkan catatan-catatan budaya dan karya puisinya yang diakui komunitas sastra dunia. Ia juga mewariskan pemikiran dan perspektif cerdas tentang membenahi bangsa ini. Dan dialah pula lah yang terus-menerus meningkatkan para elit penyelenggara negara ini agar selalu berpihak kepada rakyat. Tegakkan daulat hukum dan daulat rakyat, terlebih daulat manusia. Dia pula yang selalu mendorong orang untuk bangkit. Sesal, apa yang harus disesali? Mas Willy telah kembali menghadap Ilahi. Satunya yang tersisa adalah harapan akan lahirnya rendra-rendra baru yang berani menggedor ketidakadilan dengan pena dan suara. Begitulah kita merasa kehilangan Mas Willy justru ketika dia telah tiada. Kita pun lalu mengakui memang Mas Willy ini adalah manusia dengan kepribadian yang menarik. Dan sepenuhnya benar apa yang disampaikan Athieu dalam suatu kesempatan di Leiden pada tahun 1999 bahwa Rendra adalah pribadi yang menarik. Memang sang profesor ini berteman baik dengan Mas Willy, terutama dalam pergumulannya sebagai sesama pegiat kebudayaan. Namun bagiku, tentang pribadi Mas Willy ini bukan saja ia memiliki pribadi yang menarik, tetapi juga adalah seorang yang pemurah hati, sederhana, dan tidak pelit dalam membagi ilmu yang dimiliki. Aku tertarik dengan Mas Willy ini karena begitu piawai ia mengolah kesadaran dalam berkeseniannya. Sempat ia mengatakan ketika malam-malam di bengkel teaternya, setelah usai melakukan kegiatan rutinnya membaca puisi,
bahwa Manjing Ing Kahanan mempunyai peran yang cukup penting dalam mengolah kesadaran dalam berkeseniannya. Artinya, kita harus senantiasa berada dalam situasi yang tepat, universal sekaligus kontekstual. Tentu saja, malam itu aku lantas bersyukur memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang begitu penting bagi perjalananku ke depan. Dengan Manjing Ing Kahanan itu, karya-karya yang dicipta Mas Willy tidak hanya menampakkan penghayatannya tentang alam sekitar, sebagaimana manusia berhubungan dengan manusia dalam berbagai konteks dan teks, tetapi juga menunjukkan dengan kuat bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan Zat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita membaca sejumlah karyanya, baik naskah drama maupun puisi, maka apa yang disebut Manjing Ing Kahanan itu menampakkan kesejajaran dengan agama Islam, yakni hablum minan nas, yang tampak kuat sekali dalam isi karya-karyanya. Aku melihat, sebagai murid juga sahabat Mas Willy, kemampuannya dalam menulis puisi naratif yang syarat dengan renungan sosial maupun renungan religius itu memang ia begitu sempurna, tidak diragukan lagi. Daya hidup yang muncul dari puisi-puisi yang ditulisnya, demikian juga dari cerita pendek dan naskah dramanya, yang tampak adalah kesederhanaannya dalam mengolah kata. Kesederhanaan, kata Mas Willy, selalu memiliki keistimewaan dan kekuatan sendiri. Sebuah puisi tidak perlu ditulis dengan jelimet dan rumit, kalau bisa ditulis dengan kalimat sederhana. Mengapa harus membuat bingung orang yang membacanya? Ucap Mas Willy dengan begitu sederhana pula. Kita bisa menemukan begitu banyak nuansa kesederhanaan itu dalam puisi-puisinya yang lain. Dan jangan lupa, ternyata konsep Manjing Ing Kahanan itu senantiasa hadir di setiap karyanya, membawa kita pada pencerahan pikiran yang pada sisi lain menunjukkan bahwa Rendra adalah pejuang bagi orang-orang yang terpinggirkan dan mereka yang tertindas. Dia adalah seorang problem solver bagi negerinya. Kata Mas Willy, Manjing Ing Kahanan itulah kunci dari apa yang saya hayati dalam proses menulis dan menyelesaikan karya-karya saya. Sehingga sesuai dengan denyut yang dirasakan oleh setiap orang. Dalam sajak potret pembangunan dalam puisi yang ditulis ketika masa rezim Orde Baru masih perkasa, kita bisa menemukan semangat kesederhanaan dan Manjing Ing Kahanan itu yang dikembangkan Mas Willy secara apik. Hingga pesan sosial dan moral yang menjadi muatannya gampang dicerna dan dirasakan. Penghayatan Mas Willy yang mendalam terhadap lingkungan hidup dalam pengertian yang seluas-luasnya itu sungguh telah membuatku sadar bahwa puisi bukan hanya peristiwa estetika semata, tetapi juga peristiwa bahasa, hati, dan pikiran. Struktur puisi yang terbangun menunjukkan hal itu. Memang dalam setiap karya Mas Willy, baik berupa kumpulan atau tunggal, kita bisa menemukan di dalamnya sebuah problematika sosial politik yang 10 atau 20 tahun kemudian masih tetap relevan. Yang mengenaskan hingga kini, berbagai problem itu masih belum juga bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Penindasan dan ketidakadilan masih terjadi di mana-mana. Hukum belum bisa tegak, biaya pendidikan makin mahal, korupsi membudaya, dan kemiskinan angkanya terus membengkak, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam konteks pertemuan dengan Mas Willy yang selalu memberi pencerahan ini, aku hendak mengatakan bahwa aku orang yang sungguh beruntung bisa mengenal Mas Willy begitu dekatnya.
sosok yang tidak pernah pelit memberikan ilmu yang dimiliki kepada orang yang diajaknya bicara. Terus terang, orang dengan kualifikasi macam Mas Willy amat sulit ditemukan di negeri ini. Justru di negeri yang bangga dengan semangat religiusnya. Dalam kaitan ini, aku tidak berniat menyanjung dan memuji Mas Willy dengan berlebihan, tetapi cuma ingin mengungkapkan apa yang kualami, kudengar, dan saya geluti dengan nyata. Sebuah pergulatan refleksi yang sangat berkualitas selalu tercipta dengan Mas Willy. Dan pada perspektif lain, Mas Willy pula yang membukakan mata batinku terhadap apa arti pentingnya kesederhanaan dan bukan sederhana. Dan pada perspektif lain, Mas Willy pula yang membukakan mata batinku terhadap apa arti pentingnya sederhana dan bukan sederhana dalam mengolah kata, khususnya dalam menulis puisi. Bagi Mas Willy sendiri, puisi bukan sekedar permainan kata-kata. Puisi harus senantiasa berada dalam arus kesadaranmu. Pengalaman itu tidak bisa dibuat-buat yang seakan kamu mengalami sendiri. Tidak seperti itu. Jelas Mas Willy. Dalam proses berketuhanan, aku menyaksikan sendiri Mas Willy berusaha sempurna dalam menjalankan syariat Islam sebagai seorang mu'allaf yang sudah beberapa kali naik haji juga ibadah umroh. Ia mengatakan kepadaku, ingin menghabiskan sisa hidup dengan penuh kedamaian dan tidak menyakiti hati orang lain. Ia ingin menjaga setiap ucapannya. Kesadaran spiritualnya yang tinggi ini secara pribadi membuatku terpicu untuk bisa meneladani. Dalam hati memang aku berikrar bisa meneladaninya. Insya Allah. Hebatnya Rendra. Membaca Rendra, membaca Indonesia. Ada pertanyaan besar sepeninggalan Rendra di tahun 2009 lalu. Sebuah pertanyaan yang bisa jadi membuat para budayawan, pecinta, dan pegiat seni di Indonesia gelisah digelayuti terus. Sampai bisa menemukan jawabannya. Yaitu, sebuah pertanyaan yang signifikan. Apa sih sebenarnya yang membuat Rendra bisa sedemikian hebat dan terkenalnya? Kita terharu ketika proses pemakamannya di komplek pekarangan rumah W.S. Rendra sendiri di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Ribuan pelayat dan puluhan orang-orang hebat mengalir deras mendatangi rumah duka. Nama-nama besar di situ Adnan Buyung Nasution, Yosrizal Manua, Muji Sutrisno, Hamsad Rangkuti, Putu Wijaya, Adi Kurdi, Slamet Raharjo, Sardono Wekusumo, Sapardi Djoko Damono, Dedi Sutomo, Yati Oktavia, Amak Baljun, hingga pelawak Tarsan yang duduk bersebelahan dengan Menteri Kebudayaan kala itu, Jero Wacik, memberikan kesaksian mereka. Juga ada Sutarji Kalzum Bahri, Sitor Situmorang, Iwan Fales, Ian Antono, Ratna Riantiarno, Yayang Cenur, Yoki Suprayogo, Kristianto Wibisono, dan berpuluh publik figur serta tokoh masyarakat lainnya tak henti-hentinya mengalir, menyesaki kompleks bengkel teater Rendra untuk memberikan penghormatan terakhir. Dari kehadiran para tokoh itu, tanpa harus dijelaskan, sudah sangat benderang betapa nama besar W.S. Rendra mengemuka semasa hidupnya. Sehingga muncul pertanyaan selanjutnya, sebegitu pentingkah posisi Rendra dalam hasanah seni dan kebudayaan Indonesia modern? Sampai bisa membuat kepergiannya sebagai sebuah kehilangan besar bagi Indonesia. Lalu pertanyaan lainnya, apa pula yang membuat penyair dan dramawan kelahiran Solo, Jawa Tengah 7 November 1935 ini yang petikan sajaknya makna sebuah titipan berbunyi,
Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Mampu menyadarkan dan membesarkan hati para pelayatnya untuk ikhlas melepas kepergiannya. Tidak gampang untuk menjawab pertanyaan signifikan itu. Perlu penelitian agak mendalam, terutama menyangkut rekam jejaknya yang begitu panjang sebagai seorang yang memiliki berbagai atribut selain sebagai penyair dan budayawan kondang. Namun demikian, secara objektif dan mendasar, saya dan kita semua harus mengakui bahwa itu semua adalah karena kebesaran dan kelapangan hatinya, yang saya yakini membuatnya memiliki ketajaman berbeda dalam membaca kehidupan ketimbang manusia-manusia kebanyakan lainnya. Contohnya, sepulang dari Amerika Serikat, setelah menyelesaikan kuliahnya di American Academy of Dramatical Art 1964-1967, Rendra menyaksikan di negerinya ini banyak sekali masalah yang tidak beres, terutama masalah ketidakadilan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Hatinya berontak. Ia harus menyuarakan dan melawan ketidakadilan itu dengan segala kemampuannya sebagai budayawan. Ia pun lalu mendirikan bengkel teater di Yogyakarta pada 1967. Dari sini, nama Rendra menjadi terkenal dan semakin dikenal ketika ia kemudian mendirikan perkemahan kaum Urakan di Pantai Parangtritis, Yogyakarta pada Oktober 1971. Sosoknya memang begitu kalem dan selalu menjadi daya tarik bagi siapa saja yang ingin hidup bebas, ingin mengembangkan dan menajamkan kreativitas, sekaligus juga mengasah intuisi. Dalam aksi dan berbagai langkahnya melawan ketidakadilan itu, terbukti ia adalah sosok pemberani. Di luar nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan Rendra hingga akhir hayatnya, bahkan penjara pun tidak pernah menyusutkan dan menyurutkan keberaniannya menyuarakan kebenaran. Adnan Buyung Nasution ketika masih hidup susah dinasehati Rendra, kalau mau jadi pejuang harus siap hidup susah. Nasihat Rendra itulah yang kemudian dijadikan acuan Buyung sampai ia menjadi pendekar hukum yang berani demi bangsa dan negara. Sardono Wekusumo menyatakan ketakzimannya kepada Rendra dengan penuh kerendahan hati. Menurut dia, dalam dunia pendidikan seni memang ada profesor, doktor dalam ilmu kesenian dan kebudayaan. Tapi tokoh dan model seperti Mas Willy yang selalu tersenyum dan jenaka itu sangat dibutuhkan demi menyumbangkan kreativitas berkesenian dan berkebudayaan. Sehingga empu seperti Mas Willy sangat dibutuhkan sekali. Selain itu, pengakuan Sardono, Rendra juga mengajarkan kepadanya bahwa kreativitas bukanlah monopoli seniman belaka. Para politisi, ahli hukum juga mempunyai kreativitas yang luar biasa, dan seniman harus belajar dari seniman-seniman seperti itu. Di luar, seniman harus mengejar platform religiusitas yang terletak di jalan-jalan hingga institusi formal. Sapardi Djoko Damono, penyair dan guru besar Fakultas Ilmu Budaya UI, dalam justifikasinya mengakui sosok Rendra lah yang membuatnya ia menjadi seorang penyair. Sekarang Mas Willy telah menjadi sebesar sosok-sosok yang diciptakannya sendiri seperti tokoh Atmokarpo dan lainnya. Sebagai penyair, Sapardi Djoko Damono punya penilaian sendiri bahwa Rendra adalah tukang kata yang telah menyihir dirinya memasuki dunia sunyi seorang penyair. Ia telah meyakinkan saya untuk bisa menjadi penyair dan tak boleh berlindung di balik bahasa yang ruwet. Hanya dengan demikian kata bisa unggul dari bedil, kata Sapardi. Pernyataan itu menjelaskan kepada kita bahwa
Rendra sesungguhnya bukan sekedar penyair atau dramawan. Ia memperjuangkan hakikat manusia bebas yang senantiasa berpikir mandiri tanpa mau ditekan atau dipengaruhi oleh kekuasaan. Itulah yang bisa menjelaskan mengapa pada tahun 1975, sepulang dari bersekolah di American Academy of Dramatic Art, New York, Amerika Serikat, ia menggelar perkemahan kaum urakan di Parangtritis, Yogyakarta. Ya, yang saya ingat, Rendra selalu mengatakan, posisi seorang budayawan yang ideal itu tidak berpihak pada apapun atau siapapun, akan tetapi pada kebenaran. Dari situlah kita bisa memahami secara lebih utuh mengapa Rendra menulis sajak-sajak yang kemudian dicap sebagai sajak pamflet yang tidak jarang membawanya berurusan dengan penguasa. Bisa pula dimengerti mengapa ia selalu menuliskan dan mementaskan drama-dramanya yang syarat akan kritik terhadap kesewenang-wenangan penguasa.